Halo semuanya, selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah anomali yang jujur aja sangat menarik banget soal ekonomi Indonesia. Gini, di satu sisi kita ngelihat data makroekonomi kita itu luar biasa kuat, tapi di sisi lain, anehnya kita nyaksiin kerentanan yang lumayan bikin kaget di pasar keuangan kita. Ini tuh bener-bener paradoks yang nyata, dan buat Anda yang lagi berinvestasi atau sekedar pengen tahu arah ekonomi kita ke depan, paham struktur di balik anomali ini tuh hukumnya wajib. Pertanyaan besarnya yang bakal jadi jangkar obrolan kita hari ini adalah, kalau pertumbuhan ekonomi makro kita terbukti tangguh dan fundamental kita kokoh banget, kenapa sih pasar saham domestik kita bisa mendadak panik cuma gara-gara ada perubahan angin sentimen di Amerika Serikat atau pergeseran indeks global? Gimana ceritanya kekuatan ekonomi real yang solid bisa jalan barengan sama kerapuan finansial? Oke, coba kita langsung lihat angkanya. 5,39%. Angka ini jelas bukan angka sembarangan, teman-teman. Ini adalah rekor pertumbuhan ekonomi kita di kuartal keempat tahun 2025 dari BPS. Catatan ini tuh yang tertinggi sejak akhir 2022 loh. Dan yang paling penting buat digarisbawahi, lonjakan ini bukan sekedar efek pemulihan sisa pandemi, tapi benar-benar bukti kalau fundamental domestik kita itu super solid di tengah ekonomi global yang lagi nggak karuan. Konsumsi kita jalan, investasi mengalir deras, dan aktivitas usaha benar-benar ekspansif. Nah, di balik rekor mentereng tadi, ada pengelolaan APBN yang sangat adaptif. Optimisme pemerintah kita itu sebenarnya cerminan dari disiplin belanja dan kehati-hatian fiskal. Dan ini terbukti sukses banget ngelindungi daya beli masyarakat. Program-program kayak bantuan sosial dan insentif itu efektif banget nopang konsumsi rumah tangga, tanpa ngebahayain rasio utang nasional kita sama sekali. Inilah fondasi sebenarnya dari ekonomi real kita yang kokoh itu. Kalau kita coba bandingin posisi kita secara global sepanjang 2025, Indonesia tuh ada di posisi yang unik banget. Kita bisa nyatatin pertumbuhan keseluruhan sebesar 5,11%. Pertumbuhannya tinggi, tapi di saat yang sama, kita berhasil ngejaga defisit fiskal tetap super aman di bawah 3% dari PDB. Ini ngebuktiin kalau tumbuh pesat dan disiplin fiskal itu bukan dua hal yang mustahil buat dilakuin bareng-bareng. Jadi, ibarat timbangan, di satu sisi kita punya ekonomi real yang kuat banget, didorong sama pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,98%. Tapi, di sisi lain dari timbangan itu, pasar keuangan kita ternyata rapuh, rentan banget sama penarikan modal asing yang mendadak. Kesenjangan antara dua hal inilah yang jadi inti dari paradoks yang lagi kita bahas sekarang. Kalau kita kilas balik sebentar secara kronologis, kita bisa lihat kok gimana momentum ini kebentuk. Sepanjang 2025, ekonomi kita tuh terus ngegas. Dari 4,87% di awal tahun, naik pelan-pelan sampai akhirnya nembus 5,39% di ujung tahun. Semuanya kelihatan sempurna banget kan? Tiba-tiba masuk Januari 2026, pasar saham kita malah anjlok tajam. Penurunan mendadak ini jelas bikin kaget, soalnya benar-benar bertolak belakang sama rapor hijau makroekonomi yang baru aja kita capai. Terus, apa dong yang sebenarnya bikin anjlok di awal 2026 itu? Jawabannya ada di guncangan eksternal. Perhatian pasar itu tiba-tiba aja bergeser. Dari yang tadinya fokus ke fundamental domestik kita yang kuat, berubah ngeliatin ekonomi global yang lagi bergejolak. Sentimen internasional langsung putar balik, dan ini memicu arus modal asing kabur besar-besaran dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Kalau kita bedah lebih dalam, tekanan global ini ada beberapa pemicu spesifiknya. Pertama, inflasi di Amerika Serikat ternyata jauh lebih bandel dari yang dikira. Nyangkut di 3%. Imbasnya, kebijakan suku bunga AS tetap ketat dan bikin nilai dolar super kuat tertahan di level 100. Belum lagi ada faktor teknikal, kayak bobot indeks MSCI buat Indonesia yang tiba-tiba dibekukan. Terus ditambah lagi penyesuaian prospek negatif dari Moody's, padahal peringkat kredit kita sebenarnya masih investment grade loh. Nah, kombinasi maut inilah yang bareng-bareng nyedot likuiditas asing keluar dari pasar kita. Dan ini ngebawa kita ke sebuah insight yang luar biasa penting dari teman-teman di lembaga riset CSIS. Mereka menggarisbawahi kalau kejatuhan pasar ini bukan cuma sekedar nasib sial atau sentimen sesaat aja. Ini tuh ibaratnya sebuah stress test, uji ketahanan buat arsitektur pasar modal kita. Guncangan ini secara nggak langsung nelanjangi kelemahan struktural yang udah ngakar bertahun-tahun, tapi baru benar-benar kelihatan pas lagi ada tekanan likuiditas global. Di atas kertas sih, pasar modal kita emang kelihatan dalam dan maju. Bayangin, kita punya lebih dari 900 perusahaan yang tercatat, plus jutaan investor retail yang aktif banget. Tapi, nyatanya, ini cuma ilusi kedalaman. Kenyataannya, likuiditas kita tuh sempit banget, cuma numpuk di segelintir saham-saham gede doang.
kemampuan pasar buat nyerap resiko juga masih sangat terbatas. Jadi, begitu investor asing narik dana gedenya, pasar kita nggak punya bantalan likuiditas yang cukup buat nahan benturan. Ujung-ujungnya, harga anjlok drastis. Buat gampang ngebayanginnya, analoginya gini. Kita ini ibarat kapal yang kuat di pelabuhan yang dangkal. Kapal makroekonomi kita itu super kokoh, PDB tinggi, konsumsi jalan terus, tapi sayangnya pelabuhan pasar finansial kita kurang dalam. Jadi ketika ada ombak global kecil aja yang datang, kayak data inflasi AS yang meleset dikit, kapal kita yang gede ini tetap bakal goyang parah, karena nggak ada cukup ruang air atau likuiditas buat nyeimbanginnya. Tapi tenang, bukan berarti kita pasrah gitu aja. Pemerintah langsung respons pakai APBN 2026 yang adaptif banget. Defisit tetap dijaga ekstra hati-hati di level 2,68%, ruang fiskal aman. Di saat yang sama, ada 805,4 triliun rupiah yang digelontorin buat program prioritas, termasuk buat stimulus daya beli sama program makan bergizi gratis. Ini tuh strategi pertahanan dari hulu ke hilir, biar guncangan di pasar finansial nggak sampai merembes ngerusak ekonomi real masyarakat di bawah. Dan buktinya, beneran kelihatan loh, di tengah bursa saham yang lagi kalang kabut, lelang surat utang negara kita justru nyatat bid to cover ratio yang tinggi banget di awal 2026. Artinya apa? Artinya di balik layar, kepercayaan fundamental investor terhadap utang pemerintah dan stabilitas fiskal kita itu tetap luar biasa kokoh. Bolehlah pada panik jualan saham, tapi uang mereka tetap ditaruh di obligasi pemerintah kita. Menarik kan? Kepercayaan ini tentu nggak turun dari langit. Ini adalah buah manis dari pertahanan struktural yang diracik bareng sama pemerintah dan Bank Indonesia. Langkah pertamanya, mereka nyelarasan kebijakan fiskal sama moneter buat jaga nilai tukar rupiah. Langkah kedua, mulai beralih ngandelin kekuatan pembeli domestik. Dan yang ketiga, mastiin imbal hasil obligasi pemerintah tetap stabil. Semuanya dilakuin buat ngeredam tekanan likuiditas tanpa harus ngorbanin pertumbuhan kredit. Nah sekarang, mari kita bawa obrolan ini ke arah yang lebih praktis. Buat Anda, para investor retail atau manajer investor yang lagi nyimak ulasan ini, pertanyaan pentingnya adalah apa sih dampak dari kesenjangan antara ekonomi real yang melesat dan pasar yang dangkal ini buat keputusan investasi portofolio Anda ke depannya? Kabar baiknya, kata para analis, volatilitas ini justru bawa beberapa katalis positif yang bisa banget dimanfaatin. Pertama, kebijakan fiskal kita itu tetap ngedukung pertumbuhan. Kedua, harga saham yang sempat turun kemarin malah bikin valuasi pasar kita jadi jauh lebih menarik kalau dibandingin sama US Treasury. Ketiga, dengan inflasi yang kekontrol, ada peluang gede nih buat Bank Indonesia ambil sikap yang lebih dovish atau nurunin suku bunga. Dan yang gak kalah penting, kekuatan jutaan investor retail domestik kita sekarang makin percaya diri buat jadi tulang punggung pasar. Terus, strategi mitigasi risikonya gimana dong di pasar yang gampang goyang ini? Gampang. Langkah pertama, selalu jadiin data PDB dan ekonomi real kita sebagai jangkar keputusan Anda, jangan kepancing sama kebisingan jangka pendek. Langkah kedua, tolong dihindari yang namanya panic selling pas asing lagi jualan. Di pasar yang dangkal, fluktuasi harga seringkali lebay dan gak mencerminkan nilai asli perusahaannya. Langkah ketiga, rajin-rajin deh pantau sinyal suku bunga dari Bank Indonesia, karena disitulah arah likuiditas bakal bermuara. Sebagai penutup ulasan mendalam kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Kehati-hatian fiskal kita emang udah terbukti jadi bumper yang andal, dan optimisme investor retail kita itu aset yang berharga banget. Tapi kalau kita makin bergantung sama pembeli domestik buat nahan guncangan, mampukah pasar finansial kita yang secara struktural masih dangkal ini benar-benar mengamankan kekayaan jangka panjang Anda tanpa adanya reformasi struktural yang nyata dan mendalam? Gimana menurut Anda? Terima kasih udah bergabung di ulasan kita, dan sampai jumpa di analisis mendalam berikutnya.